Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lintan Baraga. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Di sini saya akan mereview sebuah buku teman-teman, yaitu adalah buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya dari Gary Dessler, edisi bahasa Indonesia yang jilid 2. Alasan saya memilih buku ini karena saya ingin menjelaskan secara ringkas bagaimana sih manajemen sumber daya manusia di dalam dunia kerja, dan juga kaitan dengan administrasi publik adalah memiliki kaitan yang erat dalam konteks pengelolaan organisasi dan sumber daya yang melibatkan tenaga kerja. Kemudian ada beberapa kaitan antara kedua bidang tersebut. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi, di mana manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, merekrut, dan memilih calon yang tepat untuk posisi di organisasi. Administrasi publik juga membutuhkan proses rekrutmen dan seleksi yang efektif untuk memperkerjakan pegawai yang berkualitas dalam lingkup sektor publik. Yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. HRM berperan dalam mengembangkan karyawan melalui pelatih, pengembangan keterampilan, dan program pengembangan karir. Administrasi publik juga dapat menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompensasi pegawai dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Yang ketiga adalah manajemen kinerja. HRM memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan serta memberikan umpan balik dan penghargaan yang diperluas. Dalam administrasi publik, evaluasi kinerja dan pengelolaan kinerja penting untuk memastikan pegawai pemerintah bekerja efektif dan efisien. Selanjutnya yang keempat, kebijakan ketenagakerjaan. HRM terlibat dalam merencanakan kebijakan, merancang dalam prosedur ketenagakerjaan seperti kebijakan kompensasi, kebijakan cuti, dan kebijakan pengunduran diri. Administrasi publik juga mengelola kebijakan ketenagakerjaan dalam berkaitan dengan pegawai negeri, termasuk upah pensiun dan kebijakan lainnya. Selanjutnya yang kelima adalah manajemen konflik dan kesejahteraan, di mana HRM dapat membantu mengenai konflik antar pegawai dan memastikan kesejahteraan karyawan. Administrasi publik juga harus mengelola konflik yang muncul di dalam organisasi dan memperhatikan kesejahteraan pegawai publik. Yang selanjutnya yang keenam atau yang terakhir adalah kepatuhan dan etika. HRM bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan standar etika. Administrasi publik juga harus mematuhi peraturan hukum dan etika dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keseluruhan keterkaitan antara manajemen sumber daya manusia dengan administrasi publik terlihat dalam upaya pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien di sektor publik, termasuk dalam rekrutmen, pengembangan, manajemen kinerja, kebijakan ketenagakerjaan, penanganan konflik, kesejahteraan karyawan, kepatuhan, dan etika. Di dalam buku ini yang pertama saya akan membahas bab 10, yaitu adalah menilai kinerja. Kenapa sih kita harus menilai kinerja? Karena pilihan ini memberikan informasi tentang promosi dan penetapan gaji. Dan juga menilai kinerja ini memberi peluang untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kerja bawahan. Untuk menilai kerja biasanya diperlukan penilaian dari bidang sumber daya manusianya, teman-teman. Lalu untuk langkah-langkah dalam menilai kinerja ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah mendefinisikan pekerjaan, yaitu memastikan bahwa kita dan bawahan kita tetap sepakat dengan tugas yang ada. Yang kedua adalah menilai kinerja, yaitu adalah membandingkan kinerja aktual bawahan kita dengan standar yang ada. Yang ketiga adalah sesi umpan balik, yaitu di mana di dalam kerja itu dan kemajuannya dibahas dan rencana-rencana yang dibuat untuk perkembangan apa saja yang dituntut dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah bab 11, yaitu adalah mengelola karir. Mengelola karir, perencanaan dan pengembangan karir merupakan proses yang disengaja yang melaluinya seseorang menjadi sadar akan atribut yang berhubungan dengan personal atau rangkaian hidup pada pemenuhan karir. Di sini ada 3 peran dalam pengembangan karir, yaitu yang pertama adalah individual, di mana kita harus menerima tanggung jawab atas karir kita sendiri, membangun tujuan dan rencana karir. Yang kedua teman-teman ada manajer,
memberikan umpan balik kinerja yang tepat waktu, memberikan dukungan dan penilaian dan pengembangan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah organisasi, yaitu peran organisasi adalah memberikan informasi karir dan program karir. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemilihan karir, yaitu adalah pastinya kita sendiri dan juga belajar sebanyak mungkin tentang minat, kecerdasan, dan keterampilan karir. Selanjutnya kita masuk ke bab 12, yaitu adalah menetapkan rencana upah. Merupakan aspek dasar dari kompensasi karyawan merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku dari pekerjaan mereka. Di sini ada 4 faktor menetapkan rencana upah, yaitu yang pertama adalah faktor hukum, yang kedua adalah faktor serikat buruh, yang ketiga adalah kebijakan, yang keempat ada keadilan. Yang selanjutnya kita masuk ke bab 13, yaitu adalah upah untuk kinerja dan intensif keuangan. Maksudnya adalah penggunaan intensif keuangan atau imbalan keuangan yang dibayarkan kepada pekerjaan yang produksinya melebihi standar yang ditetapkan sebelumnya. Biasanya, upah bisa melalui bonus di tempat untuk karyawan individual atas prestasi yang belum diukur oleh standar. Selanjutnya, masuk ke bab 14, yaitu adalah tunjangan dan jasa. Di mana dalam buku ini, tunjangan dan jasa menjelaskan tentang intensif keuangan yang kita bahas biasanya dibayar kepada karyawan yang kerjanya melebihi standar. Yang kedua adalah tunjangan upah suplemental, memberikan upah untuk waktu itu tidak bekerja. Yang ketiga adalah tunjangan asuransi, merupakan jenis lain dari tunjangan karyawan, yang mana kompensasi pekerja bertujuan untuk memastikan pendapatan yang tepat dan tunjangan medis bagi korban kecelakaan dalam bekerja. Yang keempat ada dua jenis tunjangan pensiun yang dibahas, yaitu adalah jaminan sosial dan jaminan pensiun. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu kebanyakan majikan juga memberikan tunjangan dalam bentuk jasa karyawan. Ini menyangkut pada makanan, peluang rekreasi, nasihat hukum, kredit union, dan konseling. Berikut tadi adalah penjelasan dari bab 14 tunjangan dan jasa. Yang selanjutnya bab 15, yaitu adalah hubungan tenaga kerja dan tawar-menawar kolektif. Maksud dari bab 15 ini adalah menjelaskan tentang keanggotaan serikat pekerja telah secara bergantian bertumbuh dan menyusut sejak awal sekian tahun 1790-an, di mana suatu batu sendi utama adalah pencipta American Federation of Labor oleh Samuel Gompers pada tahun 1886. Yang kedua adalah selain upah dan kondisi kerja yang diperbaiki, serikat pekerja mencari jaminan bila menjalankan organisasi. Yang ketiga selanjutnya, selama periode dorongan kuat serikat pekerja, Undang-Undang Norris LaGuardia dan Undang-Undang Wenger telah berlaku. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu ada Undang-Undang Taft-Hartley, mencerminkan periode dari dorongan yang dimodifikasi berpasangan dengan regulasi. Berikut tadi adalah pembahasan dari bab 15. Selanjutnya bab 16, yaitu adalah perlakuan adil yang dijamin. Maksud dari perlakuan adil yang dijamin adalah para manajemen dari perusahaan-perusahaan yang lebih maju mengetahui bahwa komitmen yang dibangun atas kepercayaan menuntut aliran komunikasi dua arah. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan seperti ini menerapkan program seperti perilaku adil yang dijamin, berbicara terus terang, survei opini, dan top down untuk menjaga karyawan tetap mendapat informasi. Selanjutnya, yang kedua, maksudnya adalah perusahaan memberikan karyawan sarana untuk menyampaikan pemikiran mereka. Sebagai contoh adalah berbicara terus terang dari IBM dan Hotline dari Toyota. Memberikan karyawan saluran-saluran tanpa nama melalui mereka dapat mengungkapkan keprihatinannya kepada manajemen puncak. Selanjutnya, maksud dari perilaku adil yang dijamin yaitu adalah perusahaan-perusahaan seperti IBM dan Federal Express juga terlibat dalam survei opini tanpa nama berkala. Perusahaan-perusahaan ini memberikan saluran buku yang melalui manajemen dapat memperoleh
perasaan sikap karyawan. Program top-down mencakup diskusi meja bundar, siaran televisi in-house, dan manajemen puncak yang secara bersinambungan bergaul dengan bawahan. Perusahaan-perusahaan teknik harus memastikan komunikasi top-down yang sehat. Selanjutnya, bab 17 yaitu adalah keselamatan dan kesehatan karyawan. Di dalam bab 17 ini membahas tentang bidang keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan, yang merupakan keprihatinan bagi manajemen sekurang-kurangnya sebagian karena jumlah yang mengejutkan dari kematian dan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Ada 3 alasan untuk program keselamatan, yaitu ada moral, hukum, dan ekonomi. Selanjutnya, para penilai memainkan peran kunci dalam memantau karyawan menyangkut masalah keamanan. Para karyawan pada gilirannya mempunyai satu tanggung jawab untuk berlaku secara aman. Satu komitmen terhadap keamanan pada pihak manajemen puncak yang disaring melalui peringkat manajemen adalah suatu aspek yang penting dari program keamanan itu sendiri. Yang selanjutnya, ada tindak-tindakan yang tidak aman pada pihak karyawan merupakan sebab dasar kedua dari kecelakaan. Tindak-tindakan tersebut sampai tingkat tertentu merupakan hasil dari kecenderungan perilaku tertentu pada pihak karyawan. Dan kecenderungan ini mungkin merupakan akibat dari karakteristik pribadi tertentu. Selanjutnya ada beberapa pendekatan untuk menghindari kecelakaan. Salah satunya adalah mengurangi kondisi tidak aman. Pendekatan lain adalah mengurangi tindak tidak aman, misalnya melalui seleksi dan penempatan, pelatihan, dorongan yang positif, dan propaganda, serta komitmen manajemen puncak. Selanjutnya adalah bab 18, membahas tentang mengolah sumber daya dalam sebuah bisnis internasional. Bab 18 ini membahas tentang perusahaan-perusahaan harus semakin dikelola secara global. Di antara alternatif untuk memperluas operasi ke luar negeri, yaitu adalah ekspor, lisensi, waralaba, investasi langsung negara asing. Perusahaan, patungan, dan cabang-cabang yang dimiliki secara keseluruhan adalah 2 contoh dari investasi langkah langsung negara asing. Selanjutnya, membahas tentang manajemen sumber daya manusia internasional, yaitu dapat mengambil beberapa bentuk. Hal ini dapat berarti memutuskan dan mengimplementasi kebijakan sumber daya manusia di markas kantor pusat dari perusahaan multinasional. Selanjutnya membahas tentang perbedaan-perbedaan antar negara mempengaruhi proses manajemen sumber daya manusia sebuah perusahaan. Faktor-faktor kultural seperti jarak kekuasaan menurut Hofstede, individualisme lawan kolektivitisme, dan maskulinitas lawan feminilitas merupakan perbedaan-perbedaan dalam nilai, sikap, dan oleh karena itu perilaku dan reaksi orang dari negara ke negara. Selanjutnya, di bab 18 ini juga membahas ciri-ciri yang meramal keberhasilan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru secara dramatis. Ciri-ciri ekspatria tersebut termasuk adaptabilitas dan kelenturan, kekerasan kultural, orientasi diri, pengenalan jabatan, dan motivasi, keterampilan hubungan, keterbukaan ekstrakultural, dan situasi keluarga. Kesimpulan buku dari Manajemen Sumber Daya Manusia karya dari Gary Dessler adalah buku teks ini memfokuskan pada manajemen sumber daya manusia sebagai tanggung jawab dari setiap manajer. Terdapat 4 tema dalam keseluruhan teks: sumber daya manusia dan organisasi yang tangkap baru, membangun komitmen karyawan, manajemen sumber daya manusia global, dan aplikasi bisnis kecil. Dibandingkan edisi sebelumnya, 3 tema di bawah ini tetap dipertahankan: aplikasi bisnis kecil, manajemen sumber daya manusia global, dan membangun komitmen karyawan. Ruang lingkup pembahasan diperbaharui dan diperluas pada Undang-Undang Equal Employment Opportunity.
Bahan-bahan yang baru pada edisi ini mencakup sumber daya manusia dan organisasi yang tanggap, yang menyoroti cara-cara yang efektif untuk manajer dan organisasi masa kini dalam menanggapi perubahan dengan cara yang positif dan proaktif. Sekian review buku dari Manajemen Sumber Daya Manusia karya dari Gary Dessler yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.